Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Andrian Lee, dan kali ini kita di bagian kedua dari kuliah tamu mata kuliah konseling dan psikoterapi. Nah, di bagian dua ini kita akan berbicara banyak tentang pengobatan komplementer dan alternatif dalam psikologi klinis. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ada 3 poin yang ingin saya bahas di kesempatan kali ini di bagian kedua. Yang pertama, latar belakang penelitian dan metodologi, karena yang saya angkat kali ini berdasarkan dari hasil disertasi atau tesis S3 saya. Nah, kemudian di poin kedua adalah hasilnya, yaitu pengetahuan, sikap, pengalaman, dan kebutuhan edukasi dari para psikolog klinis tentang pengobatan komplementer alternatif, atau saya singkat PKA. Dan bagian ketiga, profesionalisme psikolog klinis. Nah, kita ke poin yang pertama ya. Latar belakang kenapa saya tertarik untuk mengangkat pengobatan komplementer alternatif. Di bagian satu sedikit dibahas tentang latar belakang penelitian tersebut. Tetapi di sini kita melihat bahwa prevalensi atau jumlah gangguan jiwa, khususnya gangguan emosi di Indonesia itu di riset kesehatan dasar nasional tahun 2018 dilaporkan itu mencapai 10 dari 100 orang atau roughly 10%. Dan hanya sekitar 4% yang mendapat pengobatan yang memadai, pengobatan secara medis konvensional ya, itu dari penelitian sebelumnya. Dan bagaimana jumlah psikolog atau tenaga kesehatan secara umum. Nah, psikolog klinis sendiri itu tercatat pada tahun 2018 ya, dari Ikatan Psikolog Klinis di websitenya ada 1.621 tersebar di 30 dari 34 provinsi. Tapi trennya menunjukkan bahwa sebagian besar psikolog klinis ini berada di Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sedangkan di daerah lain mungkin kurang dari 10%. Teman-teman bisa ke websitenya IPK untuk melihat sebarannya langsung. Nah, ketika saya memulai disertasi ini di tahun 2015 atau 2014 ketika persiapan studi lanjut ya, itu tidak sampai 1.000. Nah, baru ketika psikolog klinis ditetapkan menjadi salah satu tenaga kesehatan 2018 kalau tidak salah itu peraturan perundang-undangannya keluar. Nah itu organisasi profesi baik HIMSI maupun IPK itu berbenah dan kemudian melakukan registrasi database, pembaruan database sehingga jumlah psikolog klinis pun semakin terlihat jelas berapa sih sebetulnya. Dan di Indonesia, pengobatan komplementer dan alternatif itu sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ya. Nah, ketika kita membicarakan pengobatan komplementer dan alternatif, ada 2 hal di sini. Komplementer yaitu pengobatan yang dipakai bersamaan dengan medis konvensional. Jadi misalnya kalau kita batuk, kita minum sirup obat batuk yang medis konvensional terus sambil minum misalnya teh jahe. Nah, teh jahe ini adalah komplement dari obat medis konvensional. Sedangkan ketika kita berbicara pengobatan alternatif, itu metode atau hal yang dipakai ini menggantikan dari medis konvensional. Misalnya tadi kita batuk dan kita merasa obat medis gak cocok nih atau kita punya alergi atau alasan apapun sehingga kita hanya misalnya minum teh jahe. Nah, teh jahe di sini dari yang tadinya komplementer menjadi alternatif. Sehingga satu metode pengobatan bisa disebut komplementer maupun alternatif. Tapi PKA itu juga berkelindan atau apa namanya bisa dikaitkan dengan pengobatan tradisional. Misalnya tadi teh jahe itu dipercaya turun temurun misalnya untuk membersihkan atau melegakan tenggorokan sehingga ketika dia batuk diberi teh jahe misalnya itu tradisional juga. Kerikan atau metode lain yang turun temurun itu disebut tradisional sehingga satu metode bisa disebut komplementer, alternatif ataupun tradisional. Tapi secara internasional atau trennya kini pengobatan komplementer itu lebih sering dipakai termnya dan pengobatan terintegrasi atau dalam bahasa Inggris integrative medicine and complementary. Jadi yang pengobatan alternatif, term pengobatan alternatif itu semakin dikurangi, gitu ya. Nah, ketika kita balik ke sini, ketika sumber daya
terbatas, baik misalnya tenaga kesehatannya ataupun rumah sakit jiwa atau rumah sakit perawatan mental itu berapa sih di Indonesia dapat menampung berapa persen dari klien atau pasien dengan gangguan jiwa misalnya. Nah, ketika akses maupun jumlah dari sumber daya ini terbatas, masyarakat kita, masyarakat Indonesia mungkin memilih untuk mendatangi praktisi pengobatan komplementer alternatif atau menggunakan pengobatan komplementer alternatif, atau justru itu yang menjadi pengobatan utama bagi mereka. Nah, ketika saya mendapat kesempatan untuk berkunjung ke San Francisco, ini salah satu rumah sakit yang berafiliasi dengan UCSF, University of California di San Francisco. Mereka ada pusat bernama Osher Center for Integrative Medicine. Jadi seperti yang saya bilang tadi, namanya bergeser ke Integrative Medicine. Mereka menyediakan akupuntur, ayurveda, ini pengobatan tradisional India. Kemudian teman-teman juga bisa melihat yoga. Lalu sekarang mungkin sudah cukup populer itu mindfulness ya, meditasi ataupun mindfulness dalam bentuk lain. Nah, di Indonesia sendiri, beberapa rumah sakit memiliki pengobatan tradisional. Misalnya poli akupuntur, poli herbal, obat herbal. Itu setahu saya yang sudah ada payung hukumnya, undang-undangnya. Ada dokter spesialis akupuntur dan dokter yang menjadi atau mendalami pengobatan herbal. Jadi beda ya antara pengobatan herbal medis dan pengobatan herbal yang kalau kita di jalan itu mungkin ada yang melihat pengobatan herbal siapa gitu. Nah, itu yang membedakan antara pengobatan herbal medis dan pengobatan herbal yang komplementer atau tradisional. Lalu pertanyaan saya waktu itu ketika ingin memulai studi, bagaimana nih pengetahuan dan sikap para psikolog klinis di Indonesia tentang pengobatan komplementer alternatif? Pengalaman mereka seperti apa? Lalu, apakah mereka butuh edukasi? Karena hal-hal tersebut, misalnya yoga, mungkin ada di antara psikolog klinis yang melakukan yoga, tapi itu hanya sebatas personal misalnya. Bagaimana pendidikan mereka atau pengetahuan mereka menggabungkan pengobatan komplementer alternatif ke dalam praktek psikologi klinis yang mereka jalani. Apakah mereka butuh edukasi? Edukasi seperti apa? Itu yang menjadi inti pertanyaan dari disertasi saya. Nah, untuk metodologi saya menggunakan mixed methods, lebih fokusnya sequential explanatory, jadi kuantitatif dulu. Ini besar ya, kuantitatifnya berarti porsi utama adalah kuantitatif, dilanjutkan dengan kualitatif. Teman-teman bisa lihat di sini, nanti saya bagikan slide-nya juga. Dimulai dari kuantitatif di sini, uji coba dulu, kemudian survei nasional, ada 274 psikolog klinis waktu itu dibantu oleh IPK untuk menyebarkan link kuesioner kepada seluruh anggota IPK waktu itu, dan responden yang menjawab sejumlah 274. Kemudian setelah saya analisis datanya, saya lanjutkan dengan wawancara, uji coba dulu dengan psikolog puskesmas, lalu wawancara utamanya itu dengan 43 psikolog, uji cobanya dengan psikolog di rumah sakit di Jogja, karena wawancara utama itu dengan semua psikolog klinis di puskesmas waktu itu di Yogyakarta, karena psikolog puskesmas itu dipelopori di Yogyakarta, kalau teman-teman mau tahu ya. Itu kerjasama dengan Fakultas Psikologi UGM dan pertama Kabupaten Sleman, atau saya kembali, nanti perlu dicek dengan Kabupaten Sleman, kemudian diikuti kota, atau kota dulu baru Sleman. Nanti Bu Ratri bisa mengklarifikasi apa yang saya katakan. Oke, nah ini selintas metodologinya, kemudian kita ke hasil. Nah, teman-teman yang sudah membaca referensi keempat, itu salah satu bab dari buku saya yang diterbitkan tahun ini, yang merupakan hasil dari disertasi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi, sekalian promosi kalau teman-teman tertarik untuk membaca lebih lanjut hasil penelitian tersebut, bisa menghubungi Bu Margianti di sini untuk pemesanan, karena hanya tersedia di toko buku Sanata Dharma University Press di Jogja. Harganya 75.000. Oke, tapi jangan khawatir,
well, nggak ada diskon, tapi hasil dari penjualan buku ini akan disumbangkan untuk Sanata Dharma Foundation, jadi untuk beasiswa teman-teman mahasiswa di sana. Nah, hasilnya kita ke pengetahuan dulu deh. Saya menggunakan skala waktu itu dari 1 sampai 7. 1 itu tidak tahu sama sekali, 7 sangat tahu. Jadi saya mengukur 11 metode PKA. Pertanyaan simpelnya gini, apa sih yang Anda tahu tentang 11 metode ini? Dari 1 sampai 7. Kalau kita lihat ratanya, itu kurang dari 4. Paling tinggi 3,19 misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak terlalu tinggi, tapi tidak juga rendah. Jadi di tengah-tengah pengetahuan psikolog klinis tentang metode PKA yang ada di dalam kuesioner saya. Nah, dari hasil kualitatif ini juga menggambarkan bahwa PKA itu sesuatu yang hal yang tidak familiar bagi psikolog klinis. Saya baru dengar kali ini tuh teman-teman juga pada nanya apa sih PKA itu, gitu ya. P ini dari partisipan, jadi partisipan ke-6 ya. Secara sikap dari kuantitatif, kalau teman-teman sudah membaca referensi yang pertama, ini juga terlihat dari skor 1 sampai 7, median atau nilai tengahnya itu hanya 4,7 atau di tengah-tengah. Nah, semacam ambiguitas antara negatif, 1 atau 7 positif. Sedangkan dari kualitatif, itu juga ada 6 spektrum aspek sikap yang saya tangkap hasil dari wawancara dengan psikolog puskesmas, mulai dari negatif hingga positif, gitu ya. Jadi pengetahuannya ya so-so, sikapnya juga ambigu. Itu nggak ada rambu percabangan di sini di slide ini. Lalu dari penggunaan itu cukup beragam. Kalau dari bar yang putih itu penggunaan pribadi, bar yang hitam itu rekomendasi. Jadi ketika seorang psikolog melakukan praktek, seberapa sering mereka merekomendasikan PKA tersebut, satu metode tertentu, kemudian seberapa sering mereka merujuk metode tertentu, dan bar yang abu-abu ini, batangnya abu-abu, ini penggunaan dalam psikoterapi, jadi mereka melakukannya langsung. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa secara umum meditasi, terapi musik, terapi religius dan spiritualitas, kemudian juga suplemen itu yang paling tinggi. Tetapi yang cukup stabil untuk personal, penggunaan pribadi maupun di dalam praktek psikolog klinis itu kurang lebih 3 ini ya. Karena kalau yang suplemen, mereka menggunakan pribadi itu cukup tinggi, tetapi untuk penggunaan dalam praktek klinis itu jauh jaraknya. Nah, sedangkan kalau yang terapi religius spiritual misalnya, untuk pribadi mereka cukup sering menggunakan untuk pribadi, dan untuk digabungkan dalam praktek psikolog klinis sendiri itu juga 40% menggunakan ini. Sama dengan terapi musik dan meditasi. Nah, kalau kita lihat secara kuantitatif, pengetahuan dan sikap itu dapat memprediksi penggunaan dari metode PKA ini atau pengobatan komplementer alternatif. Tetapi memang beda-beda ya untuk persentasenya. Misalnya paling tinggi itu rekomendasi dapat diprediksi dari pengetahuan yang dimiliki dan sikap psikolog klinis terhadap PKA. Tetapi hal ini umur, pengetahuan dan sikap hanya dapat menyumbang 26% dari apakah seorang psikolog klinis akan merekomendasi PKA atau tidak kepada kliennya. Jadi ada faktor-faktor lain yang berpengaruh atau mempengaruhi perilaku seorang psikolog klinis dalam penggunaan PKA. Nah, lalu kalau teman-teman lihat ya, rekomendasi itu cenderung rendah daripada rujukan. Rekomendasi ya tinggi dan rujukan juga lebih rendah gitu ya. Tapi yang menarik dari hasil wawancara itu ada satu partisipan menyebutkan rekomendasi klinis itu mahal loh, beda ya rekomendasi dengan
sesama teman atau bukan ketika mereka berbicara sebagai non-psikolog klinis. Karena rekomendasi klinis itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kalau mereka memberi rekomendasi yang ternyata membahayakan klien atau membuat klien semakin parah kondisinya, nah itu mereka harus bertanggung jawab secara ilmiah dan juga secara moral tentunya. Jadi malah bahaya kalau mereka tidak tahu PKA itu apa, atau metode tertentu itu apa, resikonya apa, mereka kemudian merekomendasikan itu kepada kliennya, sehingga mereka lebih baik tidak merekomendasikan itu, walaupun mungkin menggunakan secara pribadi, tetapi tidak tahu secara pasti, secara ilmiah itu kerja seperti apa, gitu ya, dan mungkin juga klien tidak cocok. Kalau kita lihat yang apa sih metode yang diminati oleh para psikolog untuk dipelajari lebih lanjut, paling tinggi itu ada yoga, terapi musik, dan meditasi. Ini termasuk dalam MBT, Mind Behavioral Therapy. Jadi mind body therapy. Jadi ada hubungan antara pikiran dan tubuh, gitu ya. Karena misalnya terapi musik, ketika mendengarkan musik, tidak hanya sembarang musik, tetapi musik yang mungkin menenangkan, yang beatnya rendah, seperti itu dapat membawa gelombang otak ke gelombang otak yang rendah, sehingga kita pun detak jantung lebih lambat. Nah, jadi ada penjelasan ilmiahnya, tidak hanya sekedar misalnya ada klien datang, terus dia gelisah atau cemas, oh yaudah bapak atau ibu dengarkan musik ini misalnya, tapi kita tidak tahu mekanisme psikologi seperti apa di balik orang mendengarkan musik tertentu. Jadi itu pembedanya antara psikolog yang memang paham rekomendasi yang mereka berikan dengan psikolog yang mungkin asal karena pernah dengar aja ya koleganya, oh kalau saya itu kasih ini ke klien, nah mereka hanya ikut-ikutan. Itu beda ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke profesionalisme. Nah, ini ada di ketiga ya, di referensi ketiga, tapi saya pakai yang bahasa Indonesia saja. Nah, ini adalah diagram, semacam diagram hasil wawancara dengan psikolog klinis. Kalau mereka mengamati klien itu seperti siklus. Mereka ada yang datang langsung ke tenaga kesehatan profesional, ada yang muter-muter dulu ke praktisi pengobatan komplementer alternatif, atau dalam hal ini lebih ke spesifiknya penyembuh religi spiritual gitu ya. Jadi mereka ke PRS dulu, penyembuh religi spiritualitas, karena beberapa alasan ini. Kemudian kalau sudah parah banget, tidak tersembuhkan, atau uang mereka sudah habis, mereka baru ke layanan kesehatan konvensional misalnya, di mana kondisi klien sudah parah. Nah, oke, diobati secara medis konvensional nih. Ada klien yang, atau keluarga klien yang melihat, oke, udah baikan, gak usah ke dokter lagi deh, gak usah ke psikolog, akhirnya relapse, gitu ya. Mereka datang dulu ke penyembuh atau ya praktisi religius spiritualitas misalnya. Lalu balik lagi, duitnya habis, kemudian tidak ada tanda-tanda perbaikan, baru ke layanan kesehatan konvensional. Atau mereka yang sudah akhirnya give up, nggak ada tenaga, nggak ada waktu, nggak ada orang yang bisa jaga klien, akhirnya ya udah dikurung atau dipasung seperti itu. Nah, ini realita yang masih terjadi di masyarakat kita. Sebagian besar terjadi di daerah rural, tetapi di daerah urban mungkin juga ada. Hanya kita saja yang tidak tahu karena sangat tertutup, gitu ya. Yang menarik, ada salah satu partisipan yang bilang bahwa disumpah sebagai psikolog itu adalah suatu profesi, disumpah untuk netral, tidak membawa atribut keagamaan. Nah, maka ketika mereka terjun langsung ke lapangan, khususnya yang di puskesmas, atau mungkin di rumah sakit yang di daerah rural atau di pedesaan, itu realitanya masyarakat atau kliennya yang kemudian membawa agama ke ruang praktek, gitu ya. Jadi sebenarnya psikolognya mungkin tidak mau membawa agama karena itu hal personal dan mereka menghormati klien sebagai individu, tidak mau membawa hal-hal personal misalnya, malah justru kliennya. Nah, ini bagi beberapa psikolog itu adalah dilema. Nah, lalu bagaimana ketika seorang psikolog berhadapan dengan
kepercayaan yang dimiliki oleh klien, atau dalam konteks yang lebih luas, bagaimana psikolog klinis membedakan dirinya dengan praktisi pengobatan komplementer alternatif, atau dalam box yang ini lebih khusus penyembuh religi spiritual. Kita lihat dari asesmen anamnesa misalnya, secara pemeriksaan dan plan intervention itu psikolog klinis ada panduannya, misalnya ya kita melakukan asesmen dulu, kemudian baru bisa mendiagnosis, bikin diagnosa. Tapi kalau praktisi PKA atau penyembuh religi spiritual itu tidak ada struktur yang jelas. Misalnya datang hanya menerawang, misalnya dari aura atau hal-hal lain, langsung muncul diagnosisnya apa gitu. Nah kalau psikolog klinis, kita memakai observasi, wawancara, anamnesa, autoanamnesa, kemudian juga diperlukan mungkin tes psikologis seperti itu untuk menegakkan diagnosa. Kemudian dari intervensinya, kita menggunakan intervensi yang harus berdasarkan bukti ilmiah, dan spiritualitas agama itu kita bisa gunakan kalau memang diperlukan, hanya jika diperlukan dan misalnya klien yang meminta. Kalau dari penyembuh spiritual, religi spiritual atau praktisi pengobatan komplementer alternatif, mereka menggunakan intervensi ya hanya berdasarkan kepercayaan turun-temurun, karena itu memang yang hanya itu yang mereka kuasai teknik tersebut, misalnya dengan japi-japi, dengan memberi ramuan misalnya. Dan kemudian teknik itu untuk perubahan alas. Jadi apapun masalahnya, teknik itu, teknik yang mereka kuasai sebagai obat mujarabnya. Lalu ketika melakukan intervensi ataupun sebelum intervensi, psikolog klinis harus dapat menjelaskan secara ilmiah kepada klien dan keluarga klien langkah-langkah apa yang akan dilakukan dan dinamika psikologisnya. Jadi misalnya kita mau terapi kognitif nih, dan CBT misalnya, Cognitive Behavioral Therapy, kita akan menjelaskan ke klien, oke, kita akan bertemu 5 sesi, sesi pertama ini, tujuannya ini. Jadi sudah tersistematis, terstruktur, dan klien serta keluarganya dapat memahami. Pertemuan selanjutnya itu akan membahas apa, target luarannya apa. Sedangkan kalau penyembuh religi spiritual atau praktisi PKA, mungkin mereka hanya akan memberi sekali treatment atau misalnya lebih dari sekali, tapi untuk setiap treatment tidak jelas target capaiannya apa. Kemudian dinamika psikologis atau bagaimana sebuah intervensi bekerja, itu mereka tidak dapat menjelaskan secara runtut ataupun ilmiah, hanya berdasarkan kepercayaan atau doktrin. Dan mungkin pendekatan teologis kalau memang itu dilakukan oleh seorang pemuka agama misalnya. Nah, gaya komunikasinya juga beda dari praktisi PKA atau penyembuh religi spiritual, mereka lebih ke dogmatis, mendoktrin, satu arah, sedangkan psikolog klinis seharusnya itu dua arah. Jadi ada dialog ketika klien merasa tidak nyaman, misalnya menggunakan terapi perlakuan. Kliennya nggak nyaman nih, minta ada nggak hal lain yang bisa saya lakukan. Misalnya fobia terhadap laba-laba. Nggak nyaman ketika misalnya psikolog meminta klien untuk memandang boneka laba-laba misalnya. Ada nggak cara lain? Oh yaudah, diturunkan menjadi foto laba-laba misalnya. Jadi ada dialog di sana ya. Nah, ini profesionalisme yang perlu dipegang psikolog klinis, yang harapannya teman-teman nanti ketika menjadi psikolog klinis, ingat betul bahwa sebagai seorang profesional, tenaga kesehatan harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman rekomendasikan, rujukan, dan lakukan dalam praktek itu dengan bukti-bukti ilmiah. Gitu ya. Nah, kalau tertarik lebih lanjut tentang pengobatan komplementer alternatif atau integrative medicine in psychology atau psikiatri, ini ada beberapa references yang bisa teman-teman cari. Kalau misalnya memang tertarik banget, bisa kirim saya surau, nanti saya kirimi PDF-nya. Oke? Nah, ini bagian kedua. Bagian pertama kita sudah lewat, dan hanya pengingat, kita akan ada diskusi daring hari Kamis 22 Oktober yang bukan perpanjangan. Jadi setelah ketiga bagian ini, nanti teman-teman akan ada diskusi daring bersama saya dan juga narasumber lainnya. Bulan depan, kita akan ada webinar
itu yang saya angkat adalah layanan kesehatan mental yang terintegrasi. Jadi akan bersinggungan atau bagian lanjutan dari bagian kedua ini ya. Oke. Nah, untuk persiapan bagian ketiga, saya minta teman-teman untuk membaca dua referensi ini, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Teman-teman bisa unduh langsung di websitenya, ini open access, dan ini masih draft, jadi masih bisa dibaca juga oleh teman-teman dari website tersebut. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan kirim langsung ke saya ataupun melalui Ibu Natri. Oke, dan terima kasih sudah mendengarkan. Selamat istirahat, sampai jumpa nanti di bagian ketiga. Terima kasih.